Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya untuk trading tanggal 7 Januari 2026. Dan ya seperti biasa disclaimer ya, kalau saya tidak mengajak teman-teman beli jual. Jadi teman-teman tetap harus melakukan analisa ulang gitu ya, dan paham bahwa keputusan beli maupun jual ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan sedikit informasi aja bahwa kalau untuk scalping biasanya saya hanya akan entry di saham yang di respon market ya. Maksudnya apa di respon market? Itu saham yang naik gitu ya, yang hijau seperti itu. Dan ya again, tidak ada kepastian ya, di saham itu nggak ada yang pasti. Kalau ada yang bilang saham ini pasti naik, waduh gile, saya sih nggak percaya. Karena ya bisa aja kan waktu dia naik ya ada bid dia guyur gitu kan, bisa aja. Dan di market tuh berdasarkan pengalaman saya tuh ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian ya. Aduh, saya jadi bikin quote asik. Jadi intinya seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Langsung aja supaya nggak terlalu lama, tanggal 7 saya punya Raja Ratu, punya sahamnya dari Bapak Happy Hapsoro. Lalu ada MDKA, ini MDKA miss, harusnya kita buy before breakout, dan hari ini moment of truth. Dan di sini INPC MG-nya saya agak bingung nih MG di sini. Nanti saya bahas ya. Mudah-mudahan teman-teman nonton kontennya sampai habis supaya teman-teman punya pemahaman yang full. Kenapa 4 saham ini saya watchlist dan kenapa menarik menurut point of view saya gitu ya. Jadi untuk WL hari ini ya, yang saya info kemarin itu ada PNLF. PNLF gimana? PNLF sendiri dia merah 8%. Ya saya nggak tahu juga nih kenapa dia di luar ini ya, di luar prediksi saya. Mungkin ya koreksi karena volumenya lebih kecil, tapi whatever it is ya gitu, seperti gitu. PNLF merah, lalu yang lainnya gitu ya. GTSI dia akhirnya closingnya di 400, high-nya sempat di 444 gitu ya. Data transaksinya sih sebenarnya algoritma Stockbit mengatakan ini masih big accumulation, tapi saya ngelihatnya ini sudah rawan koreksi karena chartnya juga udah agak-agak di pucuk ya gitu ya. Soalnya kalau udah di pucuk gini merah, ada upper wick gitu ya, upper wick atau shadow di atas, ini udah tanda-tanda nggak oke menurut saya ya, menurut saya. Jadi ya mungkin akan ada koreksi. Lalu AHAP dan juga padanya naik 4%. Ada yang nanya pada gimana, masih oke nggak bang? Ini masih oke, kenapa alasannya? Ya menurut saya sih sebenarnya ya masih sosok aja gitu, belum ada distribusi gitu ya. Masih oke, cuman karena naik turunnya agak nggak terlalu volatil gitu ya, jadi makanya saya skip sahamnya untuk besok gitu ya. Untuk AHAP udah hari ini dia naik 10%, jadi rasa-rasanya besok berpotensi kena suspend gitu ya. Mungkin ya saya bisa salah gitu, tapi ya mudah-mudahan dari teman-teman ada yang cuan lah ya dari trading hari. Oh iya, ada yang cuan, harusnya ada yang cuan karena saya dapat 2 traktiran kopi nih hari ini ya. Saya dapat traktiran kopi dari Bapak Alimuddin Mansu dan juga Bapak Eko Nurengga. Jadi ya 2 bapak ini traktir saya kopi. Thank you Pak, mudah-mudahan nanti cuannya makin banyak gitu ya. Ya dan mungkin sedikit saya mau review sedikit saham yang untuk swingnya saya gitu ya. Untuk NRG saya ini udah TP tipis ya, karena ini saham hari ini guyurannya cukup lumayan ya NRG ya. Saya sempat floating profit sekitar 6%-an loh, makanya saya nggak mau tahu tuh. Jadi saya pokoknya beli daerah-daerah sini udah 5-6%-an, terus hari ini dia diguyur. Akhirnya saya TP BEP lah, saya bilang nggak bilang TP lah karena cuma tipis banget gitu ya. Akhirnya BEP. Kenapa? Karena kalau saham udah hijau di porto saya terus akhirnya di merah saya masih hold, saya nggak begitu nyaman ya, psikologis saya suka sebel gitu. Jadi makanya saya nggak mau merah, saya exit gitu NRG. Lalu saham swing juga saya punya INKP yang masih saya hold. Buat teman-teman yang tanya, saya mau sedikit komentarin boleh lah ya. Karena ini kan saya mentionnya tanggal 4 Januari. 4 Januari itu kan ada di sini ya. Nah ini saya mention waktu di sini. Besokannya dia hijau. Terus hari ini hijau lagi. Jujur saya pribadi punya average di 8.600. Jadi hari ini sudah profit sekitar 11%-an di porto saya. Lalu gimana analisanya INKP? Ini masih oke banget karena increase volume naik. Jadi saham candle harganya naik, volumenya increase. Data transaksinya gimana? Data transaksinya juga ini oke. Retail terlihat ada di sisi kanan. Dan INKP ini saham kertas-kertasan juga inline ya sama Tekim. Tekim kemarin gak saya pilih karena ya posisinya masih belum meyakinkan gitu ya, belum meyakinkan secara
volume, tapi dia hari ini tekim juga sama. Jadi ini saham kertas-kertasan ayolah terbang. Mungkin besok kalau seandainya dia hit 10.000 atau ya saya lihat sellernya mulai keluar, saya akan consider TP ya untuk INKP. Untuk Medco ini saya juga udah mau kasih inilah ya tanda-tanda nih ke teman-teman. Kemarin ini dia naiknya langsung hit target gitu ya, koreksi terus hari ini sih sebenarnya hijau. Saya cuma mau sampaikan aja, ini sebenarnya data transaksinya udah oke, cuman ada hal tertentu ya yang perlu teman-teman pahami bahwa ini sudah hit dia punya resist. Kalau dia nggak break 1600 ini artinya resist ini nggak kuat ditembus dan akan berpotensi turun ke bawah. Jadi ya teman-teman yang punya barang ya siap-siap aja dijagain gitu ya. Jangan sampai nanti kalau udah sempat hijau terus jadi merah lagi ya jangan sampai. Dan ya seperti gitu. Lalu masih ada nggak nih bang saham-saham untuk swing pendek yang mau di hold? Saya ada sih, ada beberapa saham tapi saya butuh konfirmasi karena ada saham yang saya nungguin konfirmasi ternyata untung belum saya sempat share ya, yaitu sahamnya JPFA. Waktu di sini itu cakep banget teman-teman. Ya, saya pikir harusnya dia koreksinya di bawah nggak break si 2800-nya. Tapi ternyata dia close di 2740 dan kalau dilihat data transaksinya, bayarnya ini retail. BB sama OD-nya nggak kelihatan lagi nih di JPFA. Makanya saya jadi JPFA-nya saya skip dulu ya, bersyukur lah nunggu konfirmasi tuh. BB sama OD-nya belum nongol lagi gitu ya. Saya selalu suka saham yang retail di kanan gitu. Kalau retail di kiri itu saya somehow kurang begitu suka. Makanya saya nggak suka saham koreksi ya. Saya lebih senang saham hijau. Makanya banyak yang tanya, bang kenapa saham udah naik tinggi masih di entry? Ya emang kenapa? Kalau saya nggak sesuai saya cut loss. Itu kalau saya by the way ya. Makanya psikologis tiap-tiap orang tuh berbeda. Dan ya dulu memang saya suka belinya ya saham yang merah gitu ya. Saham yang lagi turun, lagi downtrend saya beli. Wah ini lagi murah gitu ya. Padahal trading nggak gitu teman-teman. Trading nggak gitu. Trading itu baiknya beli saham yang harganya di atas, jual di lebih atas lagi gitu ya. Ini by logic sih. Ya tapi again silahkan aja sesuaikan sama teman-teman punya trading style. Nanti saya punya ada saham 1-2 saham untuk swing nanti saya share ke teman-teman yang udah join di YouTube membership ya. Nanti saya share di postingan membership. Dan untuk besok saya punya saham Raja. Raja nih saya punya barang. Saya antri di 7.400 sama 7.375 ya, beberapa tiga level harga yang kena cuman di 74 sama 73 ya. Jadi saya punya barang Raja ya, karena saya lihat ini saham naik 17% tadi high-nya ya sempat 17%. Data transaksinya juga oke. Kenapa oke? Karena siang-siang ini dimention sama Stockbit bahwa dia masuk jadi salah satu saham yang top foreign, saya buka dulu, top foreign buyer ya. Jadi ini sebenarnya saya ada beberapa ya tesisnya teman-teman. Yang pertama dia masuk jajaran top buyer aneh tuh. Top net foreign buy si Raja. Jadi bukan retail dong, ya kan? Nah, itu satu volumenya increase ini saya share juga sebenarnya ke grup saya ya. Mana ya? Nih ya. Raja cakep ya bla 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 saya share tuh. Nih, teman-teman lihat di sini deh. Waktu dia naik 17% ini volume yang terjadi 1,3 juta lot ya. Value-nya 924 miliar. Jadi memang volumenya udah increase. Jadi kalau indikasi saham yang mau naik tuh ya volumenya naik. Itu satu. Tadi conviction-nya. Yang kedua itu ini dia di foreign net buy gitu ya. Itu dua, volumenya kencang dan ini posisinya langsung break. Dia punya area resist ya, di sini kan area resist di break sama dia. Dan satu lagi tambahan convictionnya di saham Raja ini, dia akan bagi dividen di tanggal ex date-nya tanggal 9, hari ini tanggal 6, besok tanggal 7, lusa tanggal 8 itu adalah come date-nya. Jadi ya mungkin besok masih akan ada volatilitas gitu, mudah-mudahan. By the way saya punya barang. Cuma gimana skenarionya saya sih sederhana ya teman-teman ya. Kalau seandainya besok dia opennya merah, saya nggak buang barang, saya nggak akan banyak toleransi. Misalnya 3% saya risk toleransi saya 3-4% maksimal saya buang kalau dia turun gitu ya. Yang kedua ini saham Ratu juga saya mention karena juga mirip-mirip ya secara candle.
Alasannya nih teman-teman kalau ngelihat candle kayak gini dari posisi kayak gini ini bagus ya. Bukan breakout ini lebih ke apa ya? Engulfing ya, engulfing. Bullish engulfing gitu ya. Apapun lah, saya kadang-kadang suka salah nyebutnya. Kadang lidah keseleo gitu. Ya data transaksinya gimana? Data transaksinya ini sih kalau dari Stockbit dikatakan ini distribusi ya teman-teman, distribusi. Tapi kalau ngelihat momentumnya di saham Ratu, kalau teman-teman perhatiin saham Inet deh. Ya, walaupun dia distribusi nih, teman-teman perhatiin ini Inet saya hari ini cuma 15%, padahal beli holdnya cuma 1 hari. Di 7580 saya jual pokoknya 15% deh pokoknya. Nah, sinian kurang lebih 1 hari. Jadi ini juga sama loh teman-teman. Ini retail yang jadi beli. Jadi memang di saham itu jujur nggak ada acuan baku, cuman pada umumnya saya lebih prefer kalau saham yang saya beli itu retail ada di sisi kanan. Tapi ada case-case tertentu di mana retail di sisi kiri sahamnya naik kencang. Contohnya Inet. Oke, jadi Ratu di sini saya kesampingkan dulu data transaksinya karena ya ini XA-nya juga suspicious ya. BK-nya kan udah jelas nih pasti BK foreign ya udah jelas ya di saham Ratu. Coba. Nih, di saham Ratu AK ya, AK sama BB ya. Domestiknya di sini terlihat big distribution. Saya sedikit kesampingkan data Broksum gitu ya. Saya fokuskan ke volume gitu ya. Dan dua sahamnya dia Raja sama Ratu nih lagi main barengan. Ini dua saham yang dimiliki gitu ya, dimiliki oleh salah satu konglo yang belakangan sahamnya juga main yaitu Bapak Happy Hapsoro. Jadi ya saya pikir momentumnya lagi di sini gitu ya. Jadi mungkin seperti itu untuk saham Ratu juga saya mention. Yang ketiga ini MDKA. Ini nanti terakhir ya saham INPC. Ini saham partai keras. Tapi nanti saya jelasin, saya suka nih si INPC. Jadi teman-teman nonton kontennya sampai habis ya. MDKA nih, MDKA kenapa menarik? MDKA ini saya kelewat. Kemarin saya padahal udah sempat lihat. Ya, ada increase volume, posisi dekat-dekat breakout. Nih saya gambar. Mana breakoutnya? Breakoutnya sini. Dia posisinya di sini, tapi volumenya udah increase. Dia udah mau dekat resist, ada increase volume. Data transaksinya gimana? Nah, ini tanggal 5 ya, kemarin ya. Data transaksinya bagus, gitu. Ini sesuai sama yang saya pegang gitu ya, bahwa retail di sisi kanan, bayarnya top 1, 2, 3 bayarnya sampai 4 bahkan ya. Ini saya asumsikan bukan retail, jadi udah tanda bagus. Cuman kayak saya ke-skip gitu ya, masih kemarin ke-skip dan hari ini dia naik 8%. 8% ini sebenarnya udah tinggi. Kalau teman-teman yang udah nggak berani ya mungkin bisa skip aja. Cuman saya mau jelasin ini bahwa besok ini akan jadi moment of truth karena dia besok ini ada resist lagi di sini kan. Apakah besok dia akan jebol ini resist atau malah false break nggak nyampe lewatin 2700 lalu koreksi. Tapi kalau ngelihat volume ini sahamnya naik, volumenya increase. Data transaksinya gimana per tanggal 6? Per tanggal 6 data transaksinya juga menunjukkan ini menarik. Ini ada XL, ada XC, ada CP retail ya. Saya asumsikan ya teman-teman, again. Saya juga bisa salah tapi ini AK-nya beli cukup lumayan besar di 2 hari terakhir gitu ya. Nah, jadi itu alasannya MDKA sahamnya super liquid gitu ya. Dia naik hari ini 8%. Mungkin teman-teman gak suka, "Bang, ini volatilitasnya kurang. Kenapa gak main-main saham kecil yang ARA?" Saya kurang begitu suka kalau saham yang main retail ya teman-teman, gitu alasannya sih. Seperti gitu, lalu lanjut yang keempat INPC. Saya cuma mau bilang di INPC ini MG punya barang banyak banget. Nah, dia punya 560 ribu lot di tanggal 6 hari ini. Nah, kalau saya tarik mundur sampai dengan tahun 2025 Januari tanggal 1, MG nggak punya barang loh. Ya, ini saya mundurin deh. MG nggak ada tuh di net buy. Jadi dari tanggal 1 Januari 2025 sampai 5 Januari 2026 ini MG nggak punya barang. Dan ada apa dia tahu-tahu tanggal 6 beli barang banyak banget, 560 ribu lot. Ini kalau teman-teman perhatikan ini yang ngebit, gak usah, ini 50 ribu di depan ya teman-teman. Jadi emang dijaga arahnya. Dan di bawahnya ini, harga-harga di bawahnya ini ya ini bitnya natural gitu ya. Jadi jumlahnya kecil-kecil. Dan kalau seandainya MG besok mau distribusi, gimana caranya? Dia punya barang banyak banget. Jadi by logic saya akan memprediksi gitu ya, ya INPC ini besok akan dikerek naik lagi gitu ya. Untuk dikerek naik lagi lalu dia jualan di harga atas. Mungkin karena ini secara historis 1 tahun saya tadi udah tarik MG nggak punya barang. Jadi dia pasti
mau distribusi nggak mungkin distribusi loss gitu ya, pasti dia mau distribusinya cuan. Jadi skenario saya dia akan opennya di atas, opennya gap up, tapi kita nggak usah masuk di gap up. Kita tunggu aja ketika market opening 1-2 menit supaya sampai jelas dulu nih arahnya kemana si NPC. Yang jelas ini MG pasti susah, dia mau buang barang banyak karena dia punya 560.000 lot. Secara logika kalau dia mau jualan semuanya dia masih naikin harga sahamnya. Dan pola mainnya kalau yang saya ingat dia modelnya ngebit tebal-tebal, ngebit tebal-tebal gitu terus jualan di over, nanti suatu saat ketika udah cukup ya dia guyur ke bawah. Tapi ini saham saya yakin bisa berpotensi kasih cuan buat teman-teman yang ngerti aja ya. Nah, saya cuma mau sampaikan aja ini MG nggak mungkin dia open jual merah nih besok sahamnya. Mungkin dia kemungkinan besar akan dinaikin. Makanya kalau dia dinaikin kita jangan masuk di pre-opening. Kita lihat dulu setelah dia open kemana arahnya supaya clear. Saya pribadi seperti itu ya teman-teman. Untuk saham-saham lain yang banyak yang naik saya pikir banyak retail ya. Jadi retailnya rame banget ini sekarang, nggak tahu nih. Sampai ya nggak tahu deh. Pokoknya saya ngeliat hegemoni retail lagi rame banget. Market by the way luar biasa. Market hari ini value transaksinya 30-an T ya. Jadi IHSG-nya naiknya dengan volume. Ini jadi indikasi bagus ya. Jadi rasa-rasanya prediksi Pak Purbaya yang ngomong IHSG 9.000 ini akan tercapai sooner or later ya. Karena udah 8.933, dikit lagi nih. Ini IHSG chartnya naik, volumenya naik, increase volume transaksinya. Jadi confirm ya. Gitu makanya marketnya lagi enak nih menurut saya untuk dimanfaatin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Udah terlalu lama ya, udah terlalu panjang videonya. Mungkin ya itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau apa boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan, thank you.